Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya kepada kita, termasuk pada hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti lagi ya program Dai Berbagi di Shisha TV, tausiah virtual yang insya Allah akan kita mulai dengan tema yang sekarang ini lagi hangat dibicarakan. Kita akan berbincang-bincang tentang peran ulama bagi umat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia, manusia paripurna, manusia yang menjadi contoh teladan bagi kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya alhamdulillah, tentunya kami berdua, saya Agus Ridwan dan juga Kimo Hai masih setia menemani Anda jamaah Zoom ya, dan alhamdulillah juga telah bergabung bersama kita Kiai Haji Ahmad Zubaidi selaku ketua komisi dakwah MUI Pusat, dan alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Kiai ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Hati kita lagi gede. Mudah-mudahan Ustaz Ridwan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Baiklah jamaah sekalian, sebelum kita memulai seperti biasa kita akan mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Kimo Hai, silakan Kimo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Ya alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan ya surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Jadi kita ingin sampaikan juga ke Kiai Ahmad Zubaidi, Kiai ini program kita ini sudah rutin dan ini sudah minggu yang ke-11. Insya Allah ini adalah bagian dari syiar dan ya Kiai Ahmad Zubaidi selaku Ketua Komisi Dakwah MUI mudah-mudahan juga bisa terus mendukung apa yang kami lakukan bersama ini dua dai. Siap selalu, insya Allah. Terima kasih. Pokoknya untuk dakwah Ustadz kita siap berkolaborasi. Baiklah jamaah Zumiyah yang berbahagia. Nah sekarang tadi saya sudah sampaikan bahwa tema kita ini adalah peran ulama bagi umat. Nah kita tahu bahwa ulama itu adalah pewaris dari Nabi. Nah bagaimana sebenarnya makna pewaris itu seperti apa sebenarnya? Dan bagaimana kita itu memandang ulama? Nah apalagi sekarang nih kalau di sosmed ya Kimo, seringkali ada ungkapan bahwa wah itu ada tuh ulama masuk. Nah saya juga kadang-kadang merasa tidak enak gitu loh. Ya kan kok jadi muncul seperti itu. Nah apalagi sekarang ini baru-baru ini kemarin kan ya adalah isu-isu keinginan beberapa pihak ya untuk membubarkan MUI walaupun kita tidak membicarakan kebijakan itu ya Kiai ya. Tapi kita lebih membicarakan peran ulama terutama di dalam MUI itu seperti apa sih nanti perannya terutama menjalankan konsep Islam wasatiyah, penerjemahannya seperti apa. Nah, kita akan dengarkan dulu Kimo pandangan Kimo gimana tentang peran ulama ini dan bagaimana runtutannya ya dari Rasulullah sampai kepada ulama. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami Kiai Haji Ahmad Zubaidi sebagai induk semang. Kita nih kalau lagi gede hati nih Mas. Iya, kita mau melanglang buana kemanapun ya, tapi kalau sudah ditengokin berasa hati jadi semangat. Betul. Mudah-mudahan ya kita insya Allah akan dukung terus MUI. Kami bersama MUI insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ustadz Yuswar juga peserta Zumiyah. Ini alhamdulillah Pak Kiai ini juga banyak dari mancanegara, ada dari New York ya, sudah hadir Budabin, juga ada dari Florida, ada dari Melbourne juga hadir beberapa nih ya. Dari Malaysia. Terima kasih ya sudah senantiasa dan setia ya seperti Rexona ya. Kita tema kali ini bicara tentang peran ulama, ya. Jadi ulama adalah pemanggul para ilmu. Sebagaimana yang sering kita bahas, kebanggaan Allah itu kan ilmu. Bahkan Allah menciptakan cahaya Nabi pun dari ilmunya Allah. Ya, dari ilmunya Allah, maka siapa yang mencintai ilmu pasti dicintai Allah dan mencintai amal dicintai oleh Nabi. Cinta dua-duanya dicinta Allah dan Nabinya. Nah, pada dasarnya adalah manusia asalnya dari surga. Allah menginginkan dua hal. Satu diantaranya adalah ingin supaya kita balik pulang kampung ke dalam surga. Dan itu butuh peta, maps. Dikirimlah para guide, ya para nabi dan rasul sebanyak 124.000 nabi, 313 rasul. Wa fi ba'di riwayat 315 rasul. Kemudian kirimlah peta-peta itu seperti dari mulai kitab yang terdahulu sampai kepada Al-Quran. Yang kedua, Toha 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka sembahlah aku. Dan Allah ingin disembah dengan caranya.
bukan dengan cara manusia. Maka yang keluar adalah regulasi ketentuan dari Allah. Nah, untuk bisa sesuai maunya Allah dan bisa pulang kampung juga balik ke tempat kampung kita dahulu, ya butuh petunjuk. Nah, petunjuk dulu ada nabi, sekarang ada nabi. Maka disebut tadi al ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Dari nabi ke kita ada 6 zaman, ada zamanur rasul, zaman sahabat kibar, sahabat sikor, zaman tabi'in, zaman tabi'in sampai zamanuna. Nah, sekarang kita sudah kholaf nih di belakang. Dan sesuai dengan majunya teknologi, ujian dan godanya juga banyak. Nah, karena sebab kita ini cross line, orang bisa tiap hari pergi pulang ke luar negeri, maka yang dari dalam dibawa keluar, yang dari luar dibawa ke dalam. Sebagaimana yang kita diisi nih, kalimat al-Islamu mahjubun bil muslimin itu jadi universal. Islam itu terhalang kadang oleh pemeluknya, karena banyak pembawaan dari luar, juga kita yang tidak paham. Sementara ulama sendiri pun banyak sebagian yang memang tidak memenuhi mungkin syarat. Yang pertama, tidak tafakud fiddin, yang kedua tidak mengikuti perkembangan zaman, kemudian ada akhlak yang mungkin belum mencapai taraf akhlak yang hasanah, karimah, dan azimah gitu loh. Ditambah umat yang sekarang nih pengen nyari ibadah yang simpel-simpel aja Pak Kiai. Ini simpel aja, itu apaan sih? Makanya bentrok di dalam. Selain beda seperti kemarin waktu kita di standarisasi, tidak hanya beda pendapat, tapi karena sebab beda pendapatan itu yang buat masalah. Nah, ini akhirnya rancu, beda kepentingan. Oleh karena itu ditambah kemarin permasalahan, gara-gara apa ya sampai orang begitu sudah. Orang sekarang Kiai tidak ada takutnya sama ulama. Ketika dinasehati malah bicara, sudah jangan sok benar. Allah yang mau tahu kedudukan kita. Lah, ngomong seperti itu hanya membuat kita semakin merasa, semakin paham bagaimana dia. Ya. Karena yang membuat orang itu bisa tegak di hadapan Allah adalah ilmu. Dan ilmu itulah cahaya gitu kan. Ya, cahaya itulah yang buat terang. Bagaimana dia bisa bicara seperti itu? Kalau bicara baik, semua orang tidak beragama pun bisa baik. Tapi diminta Allah juga ternyata tidak hanya baik, harus benar. Dan benar itulah mengikuti yang dimau oleh Allah sebagai pembuka. Masya Allah. Ini kelihatannya obrolan kita, diskusi kita bisa panjang nih Kiai. Jadi ini seperti ngaji aja Kiai. Iya, jadi sekarang kita cuma bola aja, nanti dilempar ke sofa. Narasumbernya sudah cukup itu. Ustaz Muhammad At-Tali luar biasa, Masya Allah. Ada kembali. Ya, sekarang kita akan mendengarkan Kiai Ahmad Zubaidi. Nah, Kiai ini bagaimana ya Kiai memandang, apalagi ke dalam perspektif Majelis Ulama selaku komisi dakwah Kiai ya. Di sana kan orang pahamnya bahwa ya di MUI itu adalah kumpulan para ulama. Nah, sebenarnya mungkin tadi kalau sedikit Kimo menyinggung tentang kriteria, mungkin ada kriterianya dan kemudian peran apa sih sebenarnya yang dijalankan oleh ulama yang ada di MUI. Nah, seperti apa Kiai? Mungkin bisa dipaparkan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati host kita Ustadz Agus Idwar dan Ustadz Muhammad At-Tali yang Masya Allah luar biasa malam hari ini. Ya, keduanya memimpin acara dengan penuh penghayatan dan sangat segar acara kita malam hari ini. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dari Ustadz Muhammad At-Tali, Masya Allah. Dan yang saya hormati semua jamaah Zoomiyah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Ulama mempunyai tugas adalah meneruskan tugas kenabian. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Ustadz Agus Idwar bahwa al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisi para nabi. Ya, atau ulama sebagai pewaris para nabi. Maka sudah barang tentu karena nabinya, rasulnya sudah tidak ada, estafeta dakwah itu dilanjutkan oleh para ulama. Kalau di Majelis Ulama sudah jelas di sana perkumpulan ada ulama,
ada zu'ama, ada cendekiawan. Jadi kalau bicara MUI tidak semua ulama. Ya, ada memang ulamanya, para kiai, para asatid, para masyayikh, ya, tetapi juga ada zu'ama, ya, para pemimpin, dan juga para cendekiawan, ya, mereka-mereka yang berasal dari akademisi. Nah, maka sungguhnya MUI itu merupakan kumpulan orang-orang yang terpilih, ya, yang sangat-sangat memiliki kualifikasi yang luar biasa, ya, ada keulamaan, ada kepemimpinan, dan juga ada kecendekiawanan atau intelektualisme, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan MUI bisa mengemban tugas secara umum, ya, keulamaan itu, sehingga bisa memberikan pelayanan kepada umat, ya, atau yang disebut khadimul ummah, dan juga bisa menjadi mitra pemerintah. Nah, jadi MUI itu merupakan mitra tentu pada hal-hal yang dapat disepakati bersama, ya, dan merupakan kemaslahatan umat. MUI akan memberikan dukungan dan dorongan, ya, terhadap program-program pemerintah yang memang bagus dan memang sangat bermanfaat untuk umat. Ya, seperti dalam penanganan COVID-19, ya, MUI all out, ya, all out bersama dengan pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19. Baik dari segi fatwa-fatwanya, ya, kita persiapkan. Juga MUI turun langsung dalam konteks vaksinasi. Nah, ini jangan dikira kalau ulama lalu hanya duduk lalu ngaji, tidak. MUI pun mengadakan vaksinasi keliling itu, kerjasama dengan Satgas, kerjasama dengan TNI, dengan Polri. Ya, alhamdulillah, ini menandakan bahwa tugas keulamaan bukan hanya ceramah, bukan hanya bimbingan-bimbingan kerohaniahan, tapi juga kita melayani umat, ya, supaya umat betul-betul bisa merasakan kehadiran ulama, ya, sebagai warasatul anbiya. Karena tugas kenabian itu kan, ya, tugas dalam konteks wahyu, ya, membawa wahyu, juga tugas sebagaimana Nabi adalah anggota masyarakat yang berada di tengah-tengah masyarakat, ya, sehingga juga punya tugas-tugas sosial di dalamnya. Nah, ini tentu yang diwariskan kepada kita semua. Kalau kita rujukannya kepada firman Allah, ya, yang berbunyi, ya ayuhan nabi, ya, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznillah wa sirajan munira. Maka di situ jelas, ya, bahwa tugas para nabi adalah sebagai syahidan, ya, sebagai saksi, tapi kita maknai sebagai pemberi petunjuk, pemberi bimbingan ke arah jalan yang benar, ya. Di sisi lain juga para nabi bertugas untuk mubasyiran, memberikan kabar gembira, ya, yaitu siapa-siapa yang mau menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira, yaitu nanti kembali. Nah, tadi yang disinggung oleh kedua ustadz kita ini, kita kembali ke hadirat Allah dengan penuh kegembiraan. Ya, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sukacita, ya, karena sudah siap kembali ke hadirat Allah dengan bekal yang cukup. Tetapi para nabi juga naziron, memberikan peringatan, ya, kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, orang-orang yang tidak mau beriman atau beriman tetapi masih maksiat, maka ada peringatan di sana. Kalau orang yang beriman tidak mau bertaubat, maka bersiap-siaplah nanti dapat merasakan panasnya api neraka. Demikian juga bagi orang-orang yang tidak mau beriman, maka dia akan selama-lamanya di dalam neraka. Nah, di sisi lain juga wada'iyan ilallah. Para ulama, ya, sebagai penerus para nabi, maka terus berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita senantiasa mengajak manusia kepada hal-hal yang ma'ruf, ya, termasuk saat ini, ya, masyarakat kita terkena dampak COVID yang luar biasa, maka para ulama pun harus ikut turun gunung, ya, dalam rangka menghimbau masyarakat
dalam penanggulangan COVID-19, baik terhadap mereka yang masih terkena penyakit itu maupun terhadap dampak-dampak ekonominya. Kita membangun semangat masyarakat dalam berinfak, bersedekah, ya, membagi kebersamaan di tengah kesulitan bersama. Nah, ini tentu wada'iyan Allah merupakan tugas keulamaan ya yang kita warisi dari tugas para nabi. Juga sirajam munira, memberikan penerangan, ya, memberikan jalan yang terang, ya, jalan yang lurus, ya, kepada umat manusia agar supaya jalannya tidak tersesat. Nah, ketersesatan ini ada hal yang perlu kita waspadai ya. Kadang-kadang kita dengan semangat tertentu merasa ini adalah jalan yang benar. Ini jalan yang akan mengantarkan ke surga. Nah, tetapi karena semangatnya itu tidak dilatari dengan ilmu, ternyata itu tidak menjadi jalan ke surga, malah sebaliknya. Mohon maaf bagi mereka-mereka yang terlibat terorisme lalu menjadi bagian dari pengantin ya atau yang melaksanakan bom bunuh diri. Saya yakin niat mereka itu niatnya baik, niatnya jihad, tetapi karena tidak tahu ya, tentang jalan yang benar itu dan diyakini apa yang mereka laksanakan adalah kebenaran, ya maka ya mereka telah mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ketaatan kepada Allah itu harus disertai dengan ilmu. Nah, sehingga semangat kita dalam membela agama benar-benar sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu disinilah para ulama harus senantiasa yang memberikan sinar terang, pencerahan kepada masyarakat, bukan sebaliknya hanya menanamkan semangat tetapi tidak memberikan ilmu. Mungkin sementara itu, ya. Pak Ustadz Agus. Baik, terima kasih Kiai. Ini dapat kita tarik sedikit benang merahnya bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Zubaidi itu bahwa ulama ini memiliki peran-peran strategis. Nah, di MUI sendiri itu yang pertama adalah jelas ulama di sana itu adalah membuat fatwa ya secara hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah menjalankan juga aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Jadi bukan hanya sekedar konsep-konsep dakwah saja, itu juga terjun ke masyarakat. Nah, sebagai salah satu contohnya itu tadi adalah dengan peristiwa dengan pandemi ini. Nah, kemudian juga menjalankan peran dakwah dan juga yang lain adalah bagaimana nah ini nih mungkin nanti ini akan menjadi sesuatu yang agak seru ya, membantu pemerintah gitu ya dalam menjalankan program-programnya. Karena juga kalau kita melihat ada beberapa juga yang akhirnya pendapat ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh MUI juga barangkali bukan berseberangan ya, artinya barangkali meluruskan program apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam konteks keagamaan. Nah, bisa ini jadi juga mengiringi, bisa juga memperkuat. Sebenarnya apa yang disifati Nabi dalam surah Al-Ahzab itu kan, jangankan ulamanya sebagai pewaris para nabi, sampai pun umat bagi nabi, hamba bagi Allah, ya sudah dikasih tahu oleh Allah. Laqad kana lakum, sungguh telah ada ya pada diri Rasulullah ada suri tauladan, uswatun hasanah, qudwatun thayyibah. Jadi buat orang umum saja tiru Nabi, apalagi sebagai pemimpinnya. Yang jelas mereka mengajak da'iyan ilallah itu kan dua hal, ada bilhal, ada bilqaul. Bilqaul dengan dakwah mimbariyah. Bilhal tadi seperti yang disampaikan mungkin oleh Pak Kiai ya, mengajak dalam membantu bidang sosial, kemasyarakatan, membantu program pemerintah seperti vaksinasi dan membantu mereka yang terefek dengan COVID-19 gitu. Jadi itu yang bilhal dan bilhal inilah yang lebih berat. Ketimbang bilqaul. Meskipun bilqaul sendiri, jangankan bilqaul saja harus memenuhi syaratnya. Wazan-wazannya dia mengetahui juga ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, supaya tidak hanya sekedar entertain atau seremonial ketika dia bicara di atas panggung. Tapi penyampaiannya gozirul madda, memang dia punya program, punya produk yang baik, kokoh ya. Kemudian juga akhlaknya
semua yang tercantum. Kemudian memahami, kalau tadi disebutkan bahwa seorang ulama itu harus mengetahui zaman, karena Islam ini tidak akan pernah ketinggalan zaman. Tetapi kalau ulamanya itu tidak mengikuti zaman, ulama itu akan ditinggal oleh umatnya gitu kan. Jadi harus benar cerdas. Ya. Kalau saya berpikir, orang yang sering keluar masuk keliling desa pasti berbeda cara berpikirnya dengan orang yang hanya ngumpul di dalam desa. Orang yang sering keluar kota pasti berbeda orang berpikirnya dengan orang yang selalu dalam kota. Orang yang sering keluar negeri pasti cara berpikirnya juga cross line berbeda dengan orang yang standby dalam negeri. Dan orang yang selalu memikirkan alam lain, alam akhirat, pasti kemajuan berpikirnya melebihi orang yang cuma mikir urusan dunia. Nah itulah ada di ulama gitu kan. Ya, ada nggak kriteria khusus? Misalkan dulu Kimo pernah menyampaikan ya bahwa ini kita bicara para imam gitu loh. Ada yang mau bisa menjadi sebuah mazhab apabila menguasai ilmu hadis sekian ratus ribu, sekian juta. Nah, kira-kira apa ulama juga memiliki kriteria yang seperti itu? Ya, jangankan sekarang, dulu saja untuk bisa pada posisi sebagai pembuat atau mungkin membuat mazhab harus hafal hadis di atas 500.000. Maka mengapa Imam Bukhari yang kita tahu Imam Abu Hanifah 80 Hijriah, Imam Malik 179 Hijriah, Imam Syafi'i 204 Hijriah, Imam Ahmad bin Hambal 256 Hijriah, itu hafalan hadisnya kan banyak sampai mendekati 1 juta. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal sendiri, beliau dikenal hufadzud dunia, manusia yang paling banyak hafalan hadisnya, lebih banyak dari gurunya. Nah, Imam Bukhari nggak nyampe di situ. Nah, meskipun termasuk di abad salaf karena di abad ketiga ya. Sekarang kita udah nggak bisa lagi. Meskipun setelah itu melewati 3 abad salaf, ada Imam Ghazali, beliau hafal 1.500.000 hadis itu. Dan 200 kali mimpi bertemu Rasulullah. Ini romanya kalau kita ini jauh kemana-mana gitu. Nah, kalau memang tidak harus hafal banyak, minimal dia menguasai wazan-wazan. Seperti ada kalimat dari guru-guru kita bahwa untuk mampu bisa menguasai agama dengan baik, dia harus menguasai 35 wazan. Kemudian untuk menjadi guru yang kokoh di Indonesia ini minimal 12 wazan ilmu. Takaran pelajaran ilmu lah. Nah, kalau kita ini buat orang awam, kita merasanya jadi orang awam ya. Minimal 5 wazan aja lah. Menguasai ilmu tafsir, kemudian fikih, hadis, sejarah dan akhlak. Itu standar yang sering kita di pesantren-pesantren ajarkan. Kuasai Quran, karena itu sumber ilmu. Kuasai hadis, karena biar tahu Nabi bagaimana mengajarkan Quran. Kuasai fikih, supaya tahu dasar-dasar ibadah. Nah itulah yang diminta oleh Allah. Kuasai sejarah, supaya memiliki kepada agama. Orang yang mengenal sejarah, dia akan kokoh beragama. Orang yang kenal sejarah, dihancurkan oleh agama. Bahkan Al-Quran 2/3 isi sejarah. Sisanya muamalah, sisanya ayatul mukamat. Kemudian pelajari akhlak. Itulah tujuan Nabi diutus selain dalam rangka untuk mengoreksi ajaran Nabi Isa yang sudah dirusak oleh orang-orang Romawi gitu. Masya Allah. Baik, kita kembali lagi nih Kiai Ahmad Zubaidi. Kiai, kan sekarang ini di era sosial media kita tidak bisa menahan arus gelombang informasi yang sedemikian dahsyatnya. Dan masyarakat ini kalau ingin belajar itu ya bisa mewakili melalui YouTube, makanya ada jadi jamaah YouTubia gitu. Bahkan seringkali dibilang, wah lu sih belajarnya dari YouTube sih bukan dari kiainya langsung gitu. Nah sebenarnya bagaimana kemudian MUI menyikapi Kiai? Karena kan bisa jadi masyarakat itu bias ya, memandang orang misalkan yang sering tampil di sosial media yang followersnya banyak seolah-olah ini adalah ulama nih, ini adalah kiai. Nah, bagaimana agar masyarakat itu bisa memilah dan memilih Kiai? Nah, barangkali ini kan juga bagian daripada tugas Komisi Dakwah ya. Bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang benar dan tepat. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. MUI tahun 2017 sudah mengeluarkan fatwa tentang fikih bermedia sosial. Ya, yang intinya masyarakat harus memahami betul dunia permedsosan, lalu etika-etika apa yang harus dimiliki ketika men-share atau bahkan menerima. Ya, tentu ketika men-share harus hati-hati, harus konten-konten yang benar, baik secara syar'i maupun secara etika moral masyarakat setempat. Dan terkait dengan konten-konten yang ada, maka kita harus bisa memfilter mana-mana konten yang
sesuai dengan agama kita, dengan budaya kita, dengan tradisi kita, dan mana konten-konten yang tidak benar atau bahkan konten-konten yang berita bohong atau hoax ya. Itu sudah diatur dalam fatwa itu. Pada intinya jangan sampai kita menyebarkan konten kebohongan atau jangan sampai kita menerima konten tidak dengan menyaring terlebih dahulu. Itu yang menjadi masalah. Karena itu maka kecerdasan kita, pemahaman kita terhadap agama itu penting. Itu sebagai dasar. Karena kalau kita belum punya dasar keilmuan, kita mendapatkan ilmu-ilmu atau pengetahuan dari YouTube atau dari media sosial yang lainnya itu cukup riskan. Ya, kenapa riskan? Karena itu bisa menimbulkan apa yang kita sebut sebagai keilmuan yang tidak valid. Karena tidak nyambung terhadap sumbernya. Ya, sanadnya nggak nyambung. Nggak usah jauh-jauh ke sanad yang paling awal lah, sanad kepada siapa ini yang men-share aja kita nggak tahu, gitu kan. Ya kan? Tapi kenapa kita kadang-kadang yakin, kadang-kadang langsung percaya, apalagi kalau berkenaan dengan ya sedikit berbau politik dan itu sesuai dengan pilihan politik kita. Wah, udah langsung kita percaya dan kita yakini itu sebagai sesuatu yang benar. Lalu kita share, kita untuk memfitnah orang dan sebagainya. Itu na'udzubillah min dzalik. Itulah literasi media sosial kita harus baik ya, sehingga kita medsos itu betul-betul menjadi sumber informasi, sumber ilmu yang benar ya. Tadi saya katakan bahwa ketika kita nggak menfilter, nggak menyaring dulu, maka menjadi keilmuan yang tidak valid. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa mengalami apa yang disebut dengan disorientasi dalam pemahaman agama. Itu. Kenapa disorientasi? Karena tadi infonya tidak benar, infonya tidak matang gitu. Lalu kita telan mentah-mentah, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan misalnya kita menjadi orang yang sangat-sangat liberal, ya, sangat lepas dari teks ya, semangatnya tinggi untuk mengkontekstualisasikan agama, ingin menjawab berbagai pertanyaan dari dunia barat yang seringkali menyudutkan Islam dari segi misalnya emansipasi wanita, dari segi pewarisan Islam, tapi kita lepas dari teks, saja semangatnya kontekstualisasi gitu kan. Akhirnya yang kita sampaikan menjadi tidak benar karena sudah terlepas dari nas, terlepas dari teks aslinya yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di sisi lain juga ada yang dengan semangat keagamaan yang sangat tinggi, tetapi tadi ya dengan pengetahuan yang kurang lalu dia berlebih-lebihan. Dalam arti semangatnya itu tidak ditopang dengan keilmuan. Maka ya tadi yang saya katakan di awal, ya misalnya ya terlibat dalam aksi terorisme, radikalisme ataupun ekstremisme ya, karena semangat keagamaannya tinggi, tapi ilmu yang didapat dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu saya kira disinilah pentingnya kita memiliki dasar keilmuan yang baik. Dan yang penting lagi adalah walaupun era media sosial, kita harus tetap punya guru. Ya, harus tetap punya guru. Jangan sampai saya nggak butuh guru. Saya sudah punya syekh yang sangat hebat, yaitu Syekh Dr. Profesor Google, alaihissalam misalnya, Masya Allah. Itu jangan sampai kita mengagungkan Google dalam arti kemudian menganggap semua benar, jangan. Karena apa yang diinformasikan Google adalah sesuatu yang ya kadang-kadang kurang dapat dipertanggungjawabkan siapa penulisnya. Atau kadang-kadang jelas siapa penulisnya, tapi kita nggak kenal siapa dia. Apakah dia ahli sunnah wal jamaah kah? Atau dia syiah kah? Atau aliran apa? Kita nggak tahu. Ya, lalu kita sikat ya, mentah-mentah kita sebarkan ke teman-teman kita. Oh, ternyata itu berasal dari aliran yang termasuk aliran yang sesat atau aliran yang memang tidak diperkenankan disebarluaskan di negeri kita karena bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya. Nah, ini pentingnya kita tetap punya guru ya, walaupun sudah punya gadget yang sangat canggih, mesin pencari yang sangat hebat, tetapi guru dalam artian ya guru manusia hidup yang kita hormati, yang kita timba ilmunya harus tetap ada. Gitu Ustadz Agus dan Ustadz
Mohai Atali. Alhamdulillah. Ini semakin hangat ya. Saya ingin mengundang loh, semuanya ingin bertanya, silahkan bisa melalui chat atau bisa juga melalui langsung ya. Raise hand juga bisa. Nah, ini tadi dari Kapten Erwin ini, Kiai. Beliau lagi pilot, lagi mendarat ini kebetulan. Jadi beliau itu menyimpulkan bahwa menurut pemahaman beliau itu ulama itu adalah pemuka agama atau panutan agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun dari sosial kemasyarakatan. Gimana menurut Kiai pendapat ini? Ya, saya kira sangat tepat sekali itu. Karena kalau dikaitkan dengan MUI sendiri ya, Majelis Ulama Indonesia itu visinya apa? Visinya ingin mewujudkan masyarakat Indonesia atau negara Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negara yang baik, negara yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta masyarakatnya itu semuanya baik, ya, khairu ummah. Ya, semua khairu ummah, jadi umat yang terbaik. Ya, karena itu ini luar biasa kalau dapat terwujud, maka insya Allah ya kita ingin mewujudkan apa yang kita katakan sebagai izul Islam wal muslimin gitu. Bagaimana kita meninggikan, memuliakan Islam dan orang Islam. Itu bukan hanya Islamnya saja, orang Islamnya pun harus gitu. Ya artinya orang Islam nggak boleh hina, nggak boleh ketinggalan, nggak boleh menjadi orang-orang yang tidak ngerti apa-apa, nggak boleh, harus mulia, Islamnya mulia, penganutnya juga mulia, dan semua itu tidak terlepas dari ilmu yang harus dikuasai oleh umat Islam ya, dan saya kira ini wajib dikuasai supaya kita menjadi orang-orang yang mulia, bukan orang-orang yang hina. Nah ini Kimo, ini tadi Kiai Ahmad Zubaidi ini menarik ya, tadi menyampaikan hal yang menurut saya perlu kita sama-sama garis bawahi. Oke lah, sekarang ini di era yang namanya digital gitu loh. Semuanya serba ada di dalam media sosial ya, di dalam handphone. Tapi ternyata guru itu juga penting gitu loh, nggak boleh putus. Nah, gimana ini Kimo menyikapi ini ya, maksudnya ya apa enggak kemudian menjadi satu hal yang sulit gitu, sementara sudah ada kemudahan dari YouTube dan sebagainya, tapi kemudian apakah kita memang harus juga belajar? Kalau tadi bahasa guru juga penting, juganya dibuang, itunya penting. Guru penting emang. Jadi kalau darah itu kan pakai nasab, kalau ilmu itu sanad gitu kan. Ya. Semua ilmu itu berawal dari Allah. Yang baik-baik dari Allah, yang tidak baik dari selain Allah. Nah, yang baik dari Allah itu Allah kepada manusia tidak langsung, bahkan Rasulullah sendiri pun ya melalui malaikat Jibril. Allah, malaikat Jibril, Rasulullah sampai kepada ulama-ulama sampai kepada kita. Jadi supaya ada yang bertanggung jawab ya harus ada gurunya, dan guru adalah yang bertatap muka gitu loh. Bahkan syarat untuk bisa sampainya ilmu adalah ada tatap wajah di antara yang mengajar dan yang dididik. Bahkan banyak hadis yang menyebutkan nazratul ulama ya itu sebuah rahmat. Memandang orang alim itu rahmat. Sedih atas kematiannya adalah sebuah keimanan, ketika tidak sedihnya kemunafikan gitu loh. Nah, sementara kalau di sosial media lebih memandang itu sebagai litarif, sekedar untuk baca-baca bolehlah, jendela sekedar untuk mengisi waktu. Sebab kalau tanpa guru, man ta'allama bila syai'in fa syaikhu syaitan. Siapa orang belajar ilmu agama nggak pakai guru, datanglah setan sebagai gurunya. Gitu. Kalau membaca urusan selain agama, bacalah, karena membaca adalah jendela dunia. Tapi urusan agama tidak mudah seperti itu. Nah, kalau internet kayak Haji Mbak Google bilang gitu, kata Kiai, ya itu hutan belantara. Siapapun naruh di situ. Entah bisa jadi yang naruh karena sebab konten, karena sebab keuntungan, ya kita nggak tahu. Sementara keikhlasan dari yang diajari, keikhlasan dari yang mengajar, kemudian juga yang kemarin kita sudah bahas tentang dai, kalau bicara dakwah, dai, mad'u, maddah, wasilah, itu juga sama dengan kriteria ulama kepada umat, Nabi kepada
umat, ulama kepada jamaahnya. Jadi gini Kimo, ini kan kalau sering ada yang menggambarkan bahwa masyarakat itu cermin dari ulamanya. Nah, kira-kira sepakat nggak dengan ungkapan kayak begitu? ya, masyarakat kalau seandainya memang itu menjadi tempat sumbernya, meminta tanggung jawabnya ada ulama di situ kan, maka bisa jadi juga kalimat itu dibenarkan. Tapi tidak semua menjadi rata ketika ternyata masyarakat cerminan ulamanya. Sekarang masyarakat kalau nggak ngaji gimana? Gitu loh. Ya. Ada bahasa dalam gini, aku tidak aneh dengan dunia yang isinya kemaksiatan, ya, hitam dan dosa-dosa. Ya aku aneh adalah ketika ada manusia berdosa yang paham diam saja, gitu loh. Jadi maka disitulah timbul kewajiban berdakwah. Berdakwah itu tidak hanya kewajiban saja, bahkan kebutuhan. Kalau tidak disampaikan, tanggung jawab. Ya. Ulamanya punya tanggung jawab menyampaikan, salah sendiri jadi ulama, salah sendiri jadi ustadz. Dibayar nggak dibayar, ya sampein aja biar selamat gitu. Man katama ilman, ya man katama ilman uljima yaumil qiyamati bil jaminan. Siapa yang menyembunyikan ilmu, entah itu karena pelit, entah itu karena malas, entah itu karena punya angka, entah itu apapun alasannya, akan dicambuk dengan cambuk api neraka. Jadi nggak ada urusan sama ini. Ilmunya ulama ya ikhlas saja menyampaikan. Ilmunya umat memberikan penghormatan yang terbaik kan gitu. Iya. Nah, Kiai Ahmad Zubaidi, ini tadi Kiai menyampaikan bahwa ya salah satu peran ulama itu adalah berdakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, bagaimana menerjemahkan terutama yang kedua nih, kalau yang pertama kan sudah banyak tadi ya dilakukan ya, amar ma'ruf itu baik dalam konteks sosial, kemasyarakatan yang sudah dilakukan oleh MUI. Nah, kemudian bagaimana dengan konteks nahi mungkarnya? Nah, ini barangkali yang sering disinggung oleh masyarakat, oleh umat katanya gitu loh. Apa enggak perlu bahwa ulama itu lebih keras lagi. Nah, ini jadi saya itu kadang-kadang agak bingung seperti apa sih sebenarnya kalau kita bicara nahi mungkar itu. Baik ya, yang jelas begini, amar ma'ruf sudah pasti dengan ma'ruf. Ya. Nahi mungkar juga harus bil ma'ruf. Nah ini ya. Jadi nahi mungkar bil ma'ruf, bukan nahyul mungkar bil mungkar. Ini salah. Ya salah. Ya, ini yang harus disepakati bersama bahwa kita melawan kemungkaran adalah dengan sesuatu yang baik. Nah, jangan kemudian kita menyiram kebakaran dengan bensin, tambah kebakar gitu kan. Kita ingin umpamanya menghapus prostitusi di suatu tempat. Nah, kira-kira apakah kalau kita dengan membakar tempatnya itu selesai? Ya, saya kira ini diskusi panjang ya. Bisa jadi wanita tunasilanya bukan bertaubat, tetapi hanya berpindah tempat ke dekat rumahnya Ustadz Agus Idwar. Pindah lapak. Iya, di Cibubur sekarang banyak itu ini tanya pindah lapak. Nah, itu yang kita maksud bahwa nahi mungkar juga harus dengan ma'ruf. Ya, dengan dakwah bil hal tadi itu, bagaimana kita bisa merubah mereka-mereka yang sedang terjerumus ke jurang hitam bisa kita kembalikan ke jalan yang benar. Ya, ini frame-nya seperti itu. Demikian juga ketika kita ingin nahi mungkar terhadap kalau kita menganggap ada kebijakan pemerintah yang kita anggap mungkar ya, walaupun itu kadang-kadang perspektif sangat-sangat individual ya, karena yang jelas kalau dari segi kebijakan saya kira tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahah. Kalau secara umum saya kira kebijakan pemerintah itu ya berorientasi kepada kemaslahatan, tapi nggak menutup kemungkinan dari perspektif tertentu dianggap ada kemungkaran di dalamnya ya, seperti yang kemarin banyak hal yang disampaikan MUI lah misalnya terkait dengan upaya kekerasan seksual di kampus misalnya yang hanya mengandalkan sesuatu melanggar asusila kalau korban itu tidak ridho lah, katakanlah begitu. Kalau korban ridho selesai kan gitu. Ini kan tidak ada nuansa agamanya. Ini dianggap kurang mengenal lah bagi kita sebagai orang timur dan sebagai penganut agama
Islam yang punya tata cara, punya kaifiat, punya tuntutan hukum ya, tentu harus memasukkan nilai-nilai agama di dalamnya. Nah, oke. Jadi nahi mungkarnya harus betul-betul kita ingin mengubah itu dengan cara yang baik, sehingga bukan kemungkaran yang lebih besar yang terjadi. Nah ini yang harus sepakati bersama. Kalau kita ingin merubah suatu kemungkaran dengan cara-cara yang dikhawatirkan muncul kemungkaran yang lebih besar, jangan sampai. Misalnya terjadinya chaos, kita menggalang kekuatan besar dan demo yang dengan sesuatu yang kemungkarannya sesungguhnya ya artinya sangat subjektif ya dalam penilaian. Karena terkait politik kadang-kadang menurut kelompok lain ini sudah melanggar. Bagi pendukungnya sama-sama Islam itu dianggap belum melanggar. Ini kan sangat subjektif nih. Nah kalau hal seperti ini kan berbahaya karena bisa menjadikan terjadinya clash antara dua kubu. Ini harus dipertimbangkan matang-matang ketika kita ingin mengerahkan massa besar berkenaan dengan sesuatu yang masih ikhtilaf, masih terjadi perbedaan pendapat dalam pendefinisian atau pengidentifikasian apakah ini mungkar atau tidak gitu. Tapi kalau semua sudah sepakat suatu yang muttafaqun alaih dalam konteks kemungkarannya, saya kira sesuatu yang bisa dikerjakan secara bersama-sama apapun dapat kita lakukan karena tidak menimbulkan clash antara dua kubu itu. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua bahwa yang jelas nahi mungkar harus dengan mungkar. Oh ini kita melawan pemerintahan yang zalim umpamanya ya. Nah, itu pun kata-kata zalim kan seringkali sangat subjektif tergantung siapa yang mengatakan. Kalau pendukung yang mengatakan nggak zalim, kalau lawan politik bisa jadi mengatakan zalim. Sekarang kita kembali kepada Al-Quran lah. Yang kita sama-sama sepakat bahwa Fir'aun itu adalah pemimpin yang zalim, yang otoriter, yang kafir. Lalu apa perintah Allah terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun ketika keduanya disuruh untuk berdakwah kepada Fir'aun? Firman Allah mengatakan bahwa izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Izhaba ila fir'auna, pergilah kau Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena dia telah melampaui batas. Tapi apa cara yang Allah berikan kepada keduanya? Faqula lahu, dan katakanlah kau berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun qaulal layyina, perkataan yang lemah. Seperti apa otoriternya Fir'aun, seperti apa kufurnya Fir'aun, seperti apa zalimnya Fir'aun. Tapi Allah masih berpesan kepada Nabi Musa dan Harun dengan qaulal layyina, perkataan yang lemah lembut, yang sopan santun. Ya, mari kita renungi bersama lah. Ini ada makna apa di balik itu semua? Masya Allah, luar biasa. Jadi jelas ini Kimo bahwa ya bukan berarti bahwa MUI ini selalu menjadi corongnya pemerintah mengiyakan, karena justru banyak hal juga memberikan respon ya terhadap kebijakan-kebijakan, dan bahkan ya yang kemarin-kemarin seperti yang saya sampaikan ya meluruskan begitu loh, membuat sebuah posisi yang tegas begitu. Nah ini sungguh sangat luar biasa, artinya posisi ya ulama terutama di MUI menjadi sebuah posisi yang strategis gitu. Jadi memang alhamdulillah Kiai, kayaknya juga garis yang mendukung MUI ini juga banyak Kiai ya. Artinya ya, hanya saja gini Pak, Ustadz Agus dan Ustadz Mohai Atali ya, kadang-kadang cara MUI itu dianggap mungkin oleh sebagian orang kok kurang kerasi gitu ya. Itu tadi strategi, kita kan tidak main keras-keras tok ya, nggak asal tendang gitu loh. Kalau orang main bola asal tendang keras ya kan belum tentu masuk gawang, bisa jadi malah out. Kita lari terlalu kencang bisa jadi malah kita offside gitu kan. Kita mengatur ritme ya, qaulal layyina tadi, strategi yang benar, strategi yang pas, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bisa
terakomodir oleh pemerintah ya. Contohnya dulu MUI kan menghantam BPJS ya. BPJS itu dianggap mengandung maisir ya, riba gharar, lalu transaksinya dianggap haram lah ya. Efeknya apa? BPJS berbenah diri. Nah, sekarang BPJS sudah memasukkan ulama MUI untuk menjadi penasehat di sana agar supaya operasional BPJS itu tidak bertentangan dengan syariah. Itu kan luar biasa. Nahi mungkarnya itu tidak usah gaduh-gaduh, tapi tepat sasaran gitu. Nah ini penting banget kita pelajari supaya bahwa dakwah itu yang kita cari ada goalnya. Ya, bukan sekedar hebohnya, tapi goalnya gimana? Iya. Ya. Baik, Kiai. Seperti yang kemarin kita sampaikan, apa sih yang mulia di dunia? Ilmu. Ya. Ada nggak yang lebih mulia dari ilmu? Pemanggul ilmu, para ulama. Ada nggak yang lebih mulia dari keduanya? Metoda, kaifiyah, toriko, cara. Ilmunya dikit, orangnya mungkin biasa, tapi caranya jitu sampai pesen dakwah. Ya. Ilmunya banyak, orangnya keren. Nggak pas caranya, nggak nyampe gitu. Jadi tadi yang disampaikan udah di MUI juga insya Allah keren-keren, caranya juga gitu. Nah, insya Allah. Tapi Kimo, ini kan sekarang suka ada berseliweran ya. Mungkin kayak bapak-bapak sekalian juga sering kali mendengar ya semacam komen lah kan di sosial media. Wah itu ulama kalimat gitu ya. Nah sebenarnya apa sih gitu loh? Apa memang orang itu berhak kemudian mengucapkan kata-kata itu? Dan yang lebih mendasar lagi, ulama itu apa sih sebenarnya? Seringkali orang itu terucap kata-kata yang seperti itu. Karena banyak sampaikan juga bahwa ulama itu terbagi dua, ada ulama saleh, ulama su. Ulama saleh ya yang sesuai kriteria Al-Quran gitu kan. Baik dia juga menguasai ilmu agama sesuai maunya Allah dan Nabi. Kemudian juga dia selalu mengikuti perkembangan zaman dan memang yang terutama adalah akhlak. Bahkan akhlak itu yang utama gitu kan. Dan sebaliknya yang tadi ya mungkin yang tidak ada salah satu dari itu. Kemudian juga ada di dalam surah Al-Quran tuh. Ini yang sebenarnya berat buat kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu ngomong ya kemudian kamu ngerjain? Allah marah besar loh kalau misalnya kamu ngomong kemudian kalian sendiri yang nabrak gitu. Ini satu sisi percepatan untuk mendapatkan pahala, ganjaran dan ridho Allah juga banyak, tapi sebaliknya ya catatan bahwa ketika salah juga dilipat gandakan gitu. Nah, jadi termasuk diantaranya juga catatan ada ucapan dalam hadis sebaik-baiknya ya penguasa yang mendatangi ulama dan seburuk-buruknya ulama yang mendatangi penguasa. Nah itu gimana tuh maksudnya itu? Ya ini nggak bisa dipukul rata karena datang dan dikunjungi itu mungkin di sini sekarang bentuknya teknis aja. Nah, kepentingannya mungkin adalah orang yang kepentingan orang yang datang atau yang didatangi kita nggak ada yang tahu. Yang jelas ketika di hati ulama itu memang untuk mencari keuntungan, kemudian juga dalam rangka untuk dirinya bukan untuk urusan agama, juga untuk mencari derajat dunia, kholatud dunia gitu kan, fahdar anhum. Nabi kan nyuruh supaya yang seperti itu tinggalkan gitu. Nah, kenapa kita nggak bisa menerka ini yang mana soleh? Bisa jadi tidak hanya ulamanya yang mungkin punya ilmu derajat yang bagus kemudian nggak terpandang, atau kita yang memandangnya terhijab oleh karena dosa sendiri gitu. Nah itu yang menarik gitu. Iya. Nah mungkin saya kembali lagi ke Kiai Ahmad Zubaidi. Kiai, mungkin Kiai suka dengar Kiai ya, orang tuh suka mengumpat gitu. Ya, ada satu orang ulama lah misalkan. Ada ungkapan tuh sekarang kala saya juga merasa miris dengan gampangnya di sosial media. Wah itu ulama tuh. Nah ini gimana Kiai melihat hal yang seperti itu? Ini yang harus yang harus diperbaiki itu siapanya gitu? Apakah umatnya yang terlalu cepat untuk menilai atau memang dari sisi ulama ada hal-hal yang memang barangkali perlu disampaikan dengan tepat ke masyarakat gitu? Gimana Kiai? Jadi begini, kita tidak boleh gampang menuduh orang lain itu dengan tuduhan-tuduhan yang terlalu subjektif hanya berdasarkan kepada penilaian kita like or dislike. Jangan sampai seperti itu. Baik su ataupun soleh,
mukmin, kafir, munafik. Nah, jangan sampai kita gampang mengkategorikan orang dengan kategori-kategori yang tadi kafir atau munafik hanya gara-gara berbeda dengan kita gitu. Terhadap siapapun, terhadap ulama yang mungkin lawan politik kita sekalipun, jangan sekali-kali kita mengecam mereka dengan kata-kata yang kotor. Entah kita dari pihak yang mendukung pemerintah, lalu kita mengata-ngatai kotor ulama yang di luar pemerintah, atau sebaliknya. Jangan sampai. Karena kita tidak tahu, tidak tahu siapa sesungguhnya yang sangat bertakwa. Ya. Hanya Allah yang maha tahu. Wa huwa a'lamu biman ittaqa. Ya. Jangan kita merasa suci. Fala tuzaku anfusakum. Jangan kau merasa suci, merasa sebagai orang yang paling hebat, paling beriman, paling bertakwa. Lalu kau sangkakan kepada orang lain label-label kafir, label-label munafik, ulama su' dan lain sebagainya yang sesungguhnya kita nggak tahu. Wa huwa a'lamu biman ittaqa. Sesungguhnya Allah lah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Jadi berhati-hati kalau kita umpamanya terhadap ulama yang menjadi lawan politik, kita kritik aja pemikiran dan langkah-langkah politiknya. Nah, jangan sampai misalnya sampai body shaming atau sampai memberikan julukan-julukan yang mohon maaf yang yang tadi ulama su' dan kawan-kawannya yang itu sudah nggak patut kita sampaikan kepada seorang ulama. Ya, jangan ulama yang kita tuduh sebagai ulama su' itu justru dia wali misalnya. Iya. Atau dia orang yang disayang Allah. Ya, betapa kita telah berdosa besar dan mungkin kalau kan ada hadis juga dalam kitab kalau nggak salah di Tanqihul Qaul Khasis atau di apa itu Nasul Ibad ya di bab awal itu kan kalau kita tidak menghormati ulama itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama adalah zawalul barokah, hilangnya keberkahan, ya kan? Hilang keberkahan dalam kehidupan kita baik secara individual maupun secara kolektif. Individual mungkin kita apesan terus rezekinya susah gitu kan, hidupnya nggak bahagia. Secara kolektif mungkin bangsa negaranya selalu terkena bencana, ya kan, pokoknya nggak maju-maju dan lain sebagainya, kita berantem terus gitu. Nah, yang kedua kita akan dipimpin oleh pemimpin yang bodoh, ya kan, pemimpin yang bodoh, pemimpin yang justru membuat kita akan lebih tersesat gitu. Itu gara-gara kita tidak cinta kepada ulama dan kita menjauhi ulama, bahkan kita membenci ulama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mari kita muliakan ulama, siapa dia, siapapun dia. Beda politikkah, beda partaikah, beda ormaskah, jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada mereka. Ya, karena kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang sedang berada di jalan kebenaran menurut Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Baik, barangkali di jamaah ada yang mau bertanya, ini bisa langsung nih. Ya, pertanyaannya adalah Pak RW ini prihatin gitu, gimana kalau seandainya sampai MUI ini dibubarkan gitu loh. Nah, terus apa peran ulama kita bagaimana? Betul, ulama kita terus bagaimana begitu. Ini Pak RW menaruh ini simpati yang besar ini kepada MUI ini. Baik. Terima kasih Pak RW atas simpatik dan dukungannya. Tapi jangan khawatir ya, insya Allah MUI tidak akan bubar ya. Karena siapa yang membubarkan kan nggak ada. Pemerintah pun mendukung MUI. Ya, selama ini yang bisa membubarkan ormas, ketika ormas itu melanggar, dianggap melanggar ya, mungkin Pancasila atau UUD 45 atau perundang-undangan yang lain, yang menentukan kan pemerintah. Nah saat ini pemerintah kita pun sangat support ya, sangat mendukung Majelis Ulama Indonesia. Ya, apalagi sekarang banyak sekali fatwa-fatwa MUI, baik MUI sendiri maupun Dewan Syariah Nasional yang sudah ya diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Kalau MUI-nya dibubarkan, nanti fatwanya gimana itu? Sudah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, jadi nggak mungkin. Ini saya kira memang hanya ramai sesaat saja ya. Artinya orang-orang yang memang sesungguhnya sedari awal
kurang menaruh simpatik kepada MUI, sehingga ketika ada kasus salah satu anggota MUI yang diduga, ya ini masih diduga ya, terlibat dengan jaringan terorisme, lalu reaksinya luar biasa. Ya, reaksinya bubarkan MUI. Ya, memang berjuang di MUI itu sangat berat. Ya, sangat berat itu apa? Kita selalu berada dalam himpitan dua kubu. Kubu satu tadi minta bubarin, ya. Kubu yang lain ketika MUI mengeluarkan tabayun atau keterangan terkait Zain An-Najah yang di sana ya Zain sementara dinonaktifkan, ya. Ada komen-komen yang masa MUI cuman malah mendiskreditkan Zain An-Najah, masa MUI nggak membela, masa MUI malah mengorbankan Zain An-Najah, ya. Ada yang seperti itu gitu. Jadi kita ini ada dua kubu yang menghimpit kita lah, dan kita harus wise, harus bisa bijaksana dalam menyikapi dua kubu itu, dan kita menganggapnya sebagai bagian dari upaya perbaikan MUI ke depan, ya, supaya dalam berkomunikasi kepada masyarakat kita bisa lebih baik lagi, dan terutama terkait dengan adanya anggotanya yang diduga, ya, masih diduga terlibat jaringan terorisme itu, ya memang karena besarnya MUI sehingga kita tidak mungkin mengontrol semua. Sekarang anggota MUI atau pengurusnya ada 1.000 orang. Ya, coba 1.000 orang. Sementara rekrutmen pengurus MUI itu tidak seperti rekrutmennya KPU atau ormas yang lain yang pakai seleksi, pakai tes, kan enggak. Kita ini pakainya perwakilan. Nah, dari ormas masing-masing atau rekomendasi dari organisasi maupun perguruan tinggi gitu kan. Kita percaya saja kepada yang memberikan rekomendasi. Nah, kalau upaya-upaya kita dalam rangka menanggulangi terorisme, radikalisme, saya kira sudah sangat jelas. MUI ada fatwa yang menentang radikalisme, ya, bahkan di MUI juga ada fatwa-fatwa yang begitu sangat ketat ketika kita akan menganggap suatu aliran atau suatu gerakan itu dianggap kafir, itu sangat hati-hati sekali. Nah, itu semua ada fatwanya, dan yang jelas MUI juga telah menganggap NKRI Pancasila itu udah final, perlu diperdebatkan lagi. Itu ada ketentuan seperti itu. Nah, sesungguhnya ya insya Allah lah kalau orang masuk ke MUI akan kaget, terutama mereka-mereka yang menuntut MUI bubar. Kalau kita ajak masuk ke MUI itu kaget, itu ternyata MUI tidak yang seperti saya bayangkan, ya. Ya, mungkin orang-orang yang minta MUI bubar itu membayangkan kalau MUI sarang teroris, ya, sarang orang-orang yang seperti itulah gitu, ya. Nah, justru di MUI sangat dinamis karena ada saling kontrol, ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ya, ada Persis, ya, ada Mataul Anwar, ya, ada Al-Wasliyah, ada 60 ormas, 60 lebih lah, ya, ormas yang bergabung di MUI. Dan ini saling kontrol dengan karakteristik masing-masing. Kita nggak mungkin menuntut NU itu seperti NU murni, atau seperti Muhammadiyah murni, atau Al-Wasliyah murni, nggak mungkin. Karena memang itu merupakan gabungan dari ormas-ormas yang ada, yang mana kebijakan itu selalu diambil jalan tengahnya, supaya bisa mengakomodir semua kepentingan, gitu. Tapi pada hal tertentu kita tegas, sama persepsi yang terkait terorisme, terkait radikalisme, terorisme, kita semua sama. Bahkan di MUI juga ada lembaga tersendiri, ya, lembaga yang namanya Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme, ada badannya. Komisi dakwah, apalagi dengan standarisasi kita sangat ketat dalam meloloskan dai-dai yang berstandar MUI. Ya, makanya nih kedua ustadz kita keduanya sudah ikut standarisasi, harus taken kontrak yang di dalamnya harus mengakui NKRI Pancasila, dengan santun, ya kan, akhlakul karimah dan lain-lain, ya, yang intinya nggak mungkin terlibat dengan hal-hal yang sifatnya terorisme tadi. Kalau terlibat
dicabut sertifikatnya kan gitu. Siap, Kiai. Masya Jadi Allah. ternyata baru dengar loh ada 60 ormas di dalam. Oh iya. Selain fatwanya juga, atau selain keluar untuk kebijakan fatwa, juga mereka juga pasti sangat artinya gini, wasatiyahnya tidak hanya pada kebijakan fatwa saja, bahkan wasatiyah pada kebijakan sikap di antara pengurus interaksi ulama di dalamnya. sendiri. Kalau Bener, saya termasuk yang direkomendasi, bukan melalui ormas. Karena mungkin bidangnya lain, Kiai, karena kan bidang seni. Iya. Memang harus ada yang bagian gombrang-gambrang. Ustaz Agus kan sangat paham dengan seni dan sudah lama berkecimpung di dunia dakwah sebagai host ya acara dakwah. Jadi saya kira sangat-sangat pas ya direkomendasikan masuk ke lembaga seni dan budaya. Terima kasih, Kiai. Baik, Gitu. Kimo, ini ada pertanyaan lagi nih dari Captain. Izin bertanya, peran ulama dalam penguatan akidah masyarakat. Silakan Kimo dulu. Ya, sebenarnya akidah dan tauhid itu kan sebenarnya dari prinsip-prinsip yang ditanamkan Nabi kepada para sahabat dan kaum muslimin saat itu. Dan itu mungkin kalau boleh dibilang bagian ilmu lah. Dan memang akidah dan tauhid ini juga adalah pondasi dasar. Ya, sampai diulang-ulang, wala antum abiduna ma'budu wala ana abidu, diulang. Memang akidah untuk bertahan dari bergesekan dengan pemahaman agama atau dari pemeluk agama yang lain. Sementara tauhid kan urusannya dengan Allah, membangkitkan. Dan itu ada dasar. Sebagaimana sering sampaikan, kenapa Rasulullah itu sukses berdakwah 10 tahun di Madinah, menanamkan dari urusan kecil sampai urusan politik bernegara. Gitu. Jawabannya satu, karena kuat menanamkan nilai akidah dan tauhid 13 tahun di kota Mekah. Jadi sebelum dasar ilmu yang lain, memang akidah dan tauhid inilah yang utama. Dan itu bagian daripada poin-poin dakwahnya. Ya, kalau belajar misalnya fikih, hadis itu sudah mulai ada yang ada usuliyah, meskipun dalam akidah juga ada usuliyah, ada furu'iyah. Tetapi ini adalah bagian penting menanamkan nilai akidah kepada umat, pada jamaah, sebagaimana kuatnya menanamkan nilai tauhid umat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya seorang dai, seorang ulama juga, para ustadz juga selain dia gozirul maddah, kurikulumnya kuat, ilmunya juga kokoh, ya akidah dan tauhid itu benar. Kan di luar sana banyak orang yang dulunya dia ustadz kemudian pindah jadi pendeta. Itu kan akidah yang mungkin tauhid yang bagaimana ya gitu. Jadi sangat kuat apalagi dalam berdakwah, dan itu menunjang sehingga kalau ulamanya baik, ustadznya baik, kokoh akidah tauhidnya juga akan pasti membuat akidah dan tauhid daripada jamaah dan umatnya juga akan baik. Kalau di pesantren itu ada ucapan seperti ini, kalau santri itu bergantung bagaimana kepiawaian pengasuhnya. Kalau pengasuhnya itu cerdas, santrinya kecerdas itu. Pengasuhnya jago di kutubut turoth, kitab kuning, santrinya begitu. Pengasuhnya ada yang memang jago kaligrafi, santrinya banyak begitu. Jadi kalau pengasuhnya kokoh tauhid dan akidahnya, ulamanya kuat akidah dan tauhidnya, insya Allah jamaahnya juga kuat gitu. Ya, produknya sesuai dengan tadi pengayomnya gitu. Iya. Nah, menurut Kiai Ahmad Zubaidi gimana, Kiai? Ini terutama mungkin dalam kaitannya kalau kita bicara mengenai penerapan di masyarakat ya, yang dimaksud dengan akidah masyarakat itu seperti apa sih? Ya, sudah pasti akidah harus kuat ya. Kuat itu artinya orang paham betul tentang bagaimana dia iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, ya, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, qada dan qadar ya. Itu harus ngerti betul dan menghayati ya, bukan sekedar hafal. Ya. Kalau hafal nanti dia nggak paham. Ya, sehingga akidahnya itu tidak betul-betul dia pahami, ya, sehingga mudah sekali tererosi. Ya, tererosinya ketika dalam keadaan tertentu, keadaan misalnya miskin, ya, nanti mudah tererosi oleh gula pasir, mudah tererosi oleh mie dan lain sebagainya. Ini kalau akidahnya nggak kuat gitu. Tauhid harus kuat di dalam hati. Betul-betul iman itu ya betul-betul sudah tertanam lah, tidak ada apapun juga yang mampu mencabutnya gitu. Ya, tapi ingat,
penanaman akidah itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Jadi Islam itu kan ada 3 komponen yang mesti ada ya, dan itu nggak boleh berdiri sendiri. Ya, ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Nah, 3 komponen itu harus menjadi penopang seorang Muslim yang satu dengan lain harus berhubungan erat. Karena akidahnya kuat, lalu dia menjalankan syariat dengan benar. Ya. Karena menyadari bahwa syariat datang dari Allah. Maka ketika dia iman kepada Allah, maka dia pun harus menjalankan apa yang dititahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ya, demikian juga dari dia melaksanakan syariat itu, maka terpancarlah akhlak. Dan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan semua ibadah dalam Islam itu mengandung makna untuk perbaikan moral manusia. Jadi ketika Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimul akhlak, itu tidak lalu ujuk-ujuk hanya akhlak yang diperbaiki Rasul. Ya, nanti ada orang ngaku-ngaku saya akhlaknya sudah bagus, ngapain saya sholat, ngapain saya puasa. Nah itu kan Nabi cuma tujuannya merubah akhlak manusia. Nah ini salah kaprah, salah pemahaman. Ya, jadi nggak bisa hanya akhlak ansih, nggak bisa. Akidahnya harus benar, syariatnya benar, akhlaknya apalagi gitu, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah kan gitu. Ya. Dan yang penting lagi dalam pemahaman akidah, seringkali ada salah kaprah juga. Ya, kalau menanamkan akidah yang kuat itu bukan berarti lalu menimbulkan kebencian terhadap akidah lain. Benci dalam arti benci dalam arti dia sesat, iya. Tidak benar, iya. Tapi tidak benci terhadap umatnya lah, maksudnya begitu. Makanya dalam konteks koridor wasatiyah itu yang namanya akidah yang kuat adalah tawazun ya bainal atau ini at-tawasud bainal akidah wat tasamuh. Ya, ada keseimbangan, ada moderasi antara akidah dan at-tasamuh dan toleransi. Jadi kalau orang dibangun akidahnya yang kuat gitu, bukan malah anti atau benci terhadap umat lain. Ya, benci terhadap dalam arti tidak pro terhadap ajarannya, iya, tapi tetap menghormati eksistensi mereka. Artinya lakum dinukum waliyadin gitu. Bukan lalu menganggap darah orang di luar orang Islam itu halal darahnya, padahal tidak dalam situasi perang, itu nggak boleh. Ya, kalau sampai keyakinan tauhidnya seperti itu, justru ini yang tidak wasati. Ya, kalau wasati itu ya tadi at-tawassut ya bainal akidah wa tasamuh. Jadi semakin kuat akidahnya justru kita semakin bisa bertoleransi dengan orang lain. Tapi ingat konsep toleransinya adalah lakum dinukum waliyadin, bukan toleransi yang sinkretisme itu salah ya. Tapi betul-betul agamamu, agamaku. Ini dalam konteks saling hormat menghormati itu iya sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Iya. Oke. Barangkali Kimo ada yang mau ditambahin lagi? Udah mantep itu. Iya. Nggak, saya ada lagi satu ini, Kiai. Kan sekarang ini ada lah ya, maksudnya seringkali ada jargon nih kalau kita dengar dalam ya di masyarakat gitu ya yang sedang belajar itu ada jargon belajar kepada Al-Quran dan Sunnah yang murni gitu. Nah ini seringkali akhirnya membuat sebuah benturan. Ya kan seolah-olah di luar orang yang menganggap itu, jadi yang lain itu tidak bukan dari Al-Quran dan Sunnah yang murni. Nah ini apakah juga bagian dari pekerjaannya Komisi Dakwah nih Kiai untuk mengamati ataupun mencoba untuk meluruskan nih pandangan-pandangan masyarakat ataupun sekelompok orang sekarang yang berdakwah dengan jargon yang seperti itu? Iya. Kita kan mengharapkan dalam dakwah kita itu juga ada at-tasamuh. Ya, at-tasamuh baina rijalid dakwah. Ada saling menghormati antara pelaku-pelaku dakwah gitu. Dan kita mengharapkan seorang dai itu tahu kondisi mad'unya, tahu objek dakwahnya. Jangan sampai objek dakwahnya berlainan paham lalu dipaksakan dengan pemahaman dai-nya.
Ya, padahal pemahaman yang berkembang di mad'u, di objek ini pemahaman yang sudah umum dan ada dalilnya. Ya, lalu dipaksa atau disesatkan oleh si dai tadi, ini tidak diperkenankan. Nah, karena itu antar dai harus punya ada tasamu, ada toleransi, dan juga at-tarahumian, ada saling kasih sayang, dan yang penting lagi ada yang namanya tansiku harakatid dakwah, koordinasi dalam dakwah. Ya. Jadi tidak lagi mengangkat hal-hal yang khilafiyah tadi itu ya dalam dakwah di mana kita nggak tahu mad'u kita siapa. Kemudian kalau mad'unya kita nggak tahu, ya udahlah kita bicara tema-tema umum yang sudah ya menjadi kesepakatan yang nggak mungkin terjadi perbedaan pendapat lah gitu kan. Karena ya semua tahulah kalau kita belajar ilmu usul fiqh maka dalil itu kan banyak sekali ya, dari dalil yang muttafaqun alaiha, Al-Qur'an, Sunnah, ijma' qiyas, sampai ternyata 4 dalil ini pun ya masih ada persoalan yang belum ada ya, belum dibahas dalam 4 dalil itu. Maka kemudian dari sejak zaman Imam Hanafi pun sudah dimunculkan misalnya al-istihsan ya, Imam Syafi'i al-istishab gitu kan, Imam Malik masalah mursalah gitu. Nah, ini semua merupakan upaya para imam mazhab dalam rangka menjawab persoalan yang ada yang muncul belakangan ya, yang belum ada dibahas dalam Quran, Sunnah, ataupun nggak ada ijma'nya, kiasnya pun nggak ada dalam Quran, gimana mau mengkiaskan gitu kan. Nah, ini yang harus kita sadari bersama bahwa majarul ijtihad ya, media atau ruang beristihad itu sangat luas sekali. Nah, sehingga munculnya perbedaan pendapat dalam hal yang seperti itu adalah hal yang wajar. Makanya kita harus bisa mengidentifikasi mana yang kategorinya perbedaan pendapat atau ikhtilaf tadi, ya mana yang mungkin tanawu. Tanawu itu artinya keragaman ya. Ya sama-sama kuat tapi ragam, misalnya doa iftitah ada yang cara NU, cara Muhammadiyah atau cara mana lagi, tapi yang sama-sama kuatnya ya, dalilnya kuat, bisa pakai ya, Allah akbar kabiru atau Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya dan seterusnya ya, itu kan tanawu saja gitu, bukan khilafiyah. Lalu yang nggak boleh itu apa inkhiraf. Inkhiraf itu adalah penyimpangan. Kalau sudah nganggap orang Islam lain itu najis, itu inkhiraf. Kalau sudah menganggap orang Islam di luar kelompoknya itu kafir, itu inkhiraf. Kalau sudah menganggap sahabat itu najis atau selain yang diyakininya itu ada sahabat yang najis atau kafir, maka itu sudah inkhiraf. Dan kalau menganggap Quran itu bukan kalam Allah, itu sudah inkhiraf kan gitu. Itu tidak bisa ditoleransi lagi, atau ngaku-ngaku nabi itu sudah inkhiraf karena nabi sudah selesai dengan lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang penting kita mampu mengidentifikasi itu. Kalau wilayah khilafiyah, wilayah tanawu, ya kita harus saling hormat menghormati. Kalau wilayahnya inkhiraf, serahkan kepada majelis ulama untuk meneliti dan memberikan hukum, jangan bergerak sendiri-sendiri atau fatwa sendiri-sendiri. Baik. Kalau yang sudah inhiraf serahkan. Dan kalau yang sudah khilafiyah saling hormati. Benar, ini menarik sekali. Ini mungkin kita juga ingin buka pertanyaan. Barangkali yang tadi yang dari luar ini kan kita juga pengen tahu loh sebenarnya. Karena kan kalau yang dari luar negeri itu mungkin pola interaksinya dengan ulama-ulama di Indonesia sendiri kan agak sedikit jauh ya. Nah, kita pengen sebenarnya juga mendapatkan gambaran ini. Coba kita cari Bunda Pik yang biasa suka bertanya. Nah, barangkali dari teman-teman kita ya kan yang ingin menyampaikan, yang punya pandangan, silakan nih. Masih ada kesempatan untuk bertanya ya. Untuk menyampaikan pandangannya ya. Silakan. Kita masih membuka.
Terima kasih sama Pak Kiai, ini luar biasa masih standby. Kita juga awalnya agak ragu-ragu apa mau ditengokin gitu kan. Kira-kira nengokin setengah jam mau nggak ya? Alhamdulillah sampai sekarang udah mau. Iya. Baik, kalau seandainya mungkin nggak ada pertanyaan lagi, ini sudah hampir jam, udah hampir jam setengah 10 ya. Luar biasa ini Kiai. Terima kasih loh Kiai udah bertahan. Kita akan menutup dengan sebuah lagu, boleh Kiai ya? Ini soalnya namanya sisa Kiai. Sisa itu adalah sisa tip itu syiar dan syair. Iya. Oh, Masya Allah, luar biasa ini. Dan kita kalau Ini nanti Kiai Agus bisa kerjasama dengan Komisi Dakwah. Kita ada Pokja Syiar Islam. Iya. Iya, jadi nanti biar konten TV sisa itu lebih banyak lagi. Siap Kiai. Wah, inilah yang namanya silaturahim. Boleh dong tepuk tangan yang di sini. Terima kasih Kiai. Kita jadi merinding nih. Luar biasa. Lagu ini karangan sendiri ya. Karangan Ustadz Moha ini. Ceritaan hati sebenarnya bukan untuk orang tapi memang buat kita juga gitu. Alhamdulillah sudah rilis aransemen musik baru. Iya. Jadi sekarang kalau kemana-mana kita nih misalnya live itu ya ada tausiah, ada syiar, kemudian juga ada syair, ada muhasabahnya juga ya. Iya. Salah satu paketnya kita sampaikan 1 jam sesuai dengan acaranya. Alhamdulillah dengan setelah dari standarisasi semakin kencang kita semangat. Iya. Pokoknya di Zoom ini kita juga ada jamaah, nggak ada jamaah pokoknya ngajar aja udah. Gitu Kiai. Alat alhamdulillah kita lengkapi. Sekarang sudah angkatan ke-8 standarisasi. Alhamdulillah. Insya Allah. Tahun ini akan sampai angkatan ke-9. Insya Allah. Lancar tuh sehat Kiai alhamdulillah. Hidayah hilang.
Allah. Baik, alhamdulillah. Waduh. Luar biasa nyanyiannya, Masya Allah, membuat bulu kuduk merinding. Terima kasih. Ini bagian dari ini, Kiai, bagian dari mungkin ya modifikasi dakwah yang kita lakukan ini. Saya sama Ustadz Mohai, karena dulu kita memang sahabat dekat sama almarhum Uje, kita coba tetap menggunakan metode pendekatan ya berkesenian lah ya. Iya. Dengan ya tinggal dengan seni jadi indah, dengan ilmu biar mudah, dengan agama biar terarah, ya kita bawain dalam situasinya gitu. Mungkin ada ini Kiai, pendapat Kiai terakhir, boleh mengomentari dengan model saran kita ini, saran masukannya gimana Kiai untuk Shisha TV program kita ini, Dai Berbagi. Saya kira ini yang apa ya, kolaborasi yang sangat bagus dan kreativitas yang luar biasa ya. Wah, kalau hanya ceramah ya, ini kan bisa bosan ya. Tapi dengan adanya musik begini, ya alhamdulillah bisa sangat mencerahkan dan apa ya, akhirnya enak sekali kita bukan sekedar mendapat siraman dakwah, tapi juga mendapatkan nada musik yang mampu menenteramkan hati. Ya mungkin kalau dinyanyikan di tengah-tengah juga bagus itu untuk rehat. Oh iya, iya. Tapi kita juga kadang kondisional juga. Ini masih ekornya masih naik juga. Kadang kondisional kalau pas giliran kita di acara diundang, ternyata banyak juga para kiai masyayikh, ada habaib. Karena kita nahan diri juga. Udahlah kita. Iya, nanti boleh Kiai di tempat Kiai juga kita menyampaikan dakwah model yang seperti ini. Bangga. Silakan. Dengan senang hati, insya Allah. Baik, saya kira demikian saja. Terima kasih Kiai Ahmad Zubaidi. Ini doa siapa kira-kira? Kimo atau tetap sebagai tuan rumah Kiai, kita akan sama-sama juga akan ada di rumah. Pak Kiai udah datang. Iya betul. Kita akan tutup dulu acara Dai Berbagi, dua Dai Berbagi ini di Shisha TV dengan doa. Silahkan Kimo. Baik, kawan-kawan sekalian, Bapak-Bapak juga peserta Zoom ya yang ada di Indonesia, di mancanegara. Terima kasih Pak Kiai Ahmad Zubaidi yang luar biasa. Ini adalah kebesaran hati dan jadi ledakan kuat buat kita, juga buat kawan-kawan. Ada perwakilan dari MUI selaku induk ya buat kita sendiri sebagai anak-anak yang terus bergerak gimana caranya untuk bisa menyampaikan dalam segala kondisi. Mudah-mudahan kita saling mensupport dan saling mendoakan, terutama kami yang ada di jalanan nih, mudah-mudahan senantiasa diberikan motivasi ya. Kita tutup sama-sama dengan baca Ummul Bayan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya kan. وعفوا يا كريم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا ربنا. Terima kasih Kau bersamakan kami dengan guru-guru kami, dengan sahabat, dengan saudara, kawan, kerabat, jauh dekat. Insya Allah semuanya kumpul dalam hati. Terima kasih Kau berikan nikmat sehat, iman, Islam, memiliki pasangan hidup, punya anak keturunan sebagai amanah, punya tempat tinggal, tempat bernaung, jauh dari panasnya matahari dan dinginnya malam. Terima kasih Kau berikan pangkat, jabatan, kedudukan, perniagaan, toko, dagangan. Terima kasih kami yang belum pandai bersyukur dan bersujud di hadirat-Mu ya Allah. Maka di kesempatan taklim Zoom Shisha TV ini, di ujung kami belajar ya Allah. Izinkan kami mengangkat kedua tangan di depan dada. Yang pertama ya Allah, ampuni semua dosa kami. Dosa kecil, besar, terlihat atau tidak, disengaja atau tidak. Dosa tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dosa mata, telinga, dosa mulut yang sering menyakiti banyak hati. Dosa tangan, kaki,
dosa yang kami tumpuk-tumpuk. Dosa meninggalkan sholat ribuan rakaat dari mulai kami balik, tak terhitung rasanya. Tapi kami yakin ya Rabb, ampunanmu melebihi segala-galanya. Oleh karena itu jadikan doa malam ini Lailatul Jum'ah, malam Jumat Sayyidul Ayyam adalah taubatan nasuha kami ya Allah. Yang kedua ya Allah, terima amal ibadah kami ya Allah. Salat, puasa, zakat, haji. Ya Allah ya Rabb, sekiranya dosa tak diampuni, ibadah tak diterima, maka sungguh tidak ada daya upaya lagi kecuali Engkau turunkan ridho buat kami ya Allah. Ya Rabb, sayangi bangsa ini, sayangi guru-guru dan ulama kami. Berikan mereka petunjuk buat mereka yang sedang berjuang untuk terus menegakkan agar bangsa yang menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Ya Allah, sayangi anak-anak kami ya Allah. Yang di rumah ada kami, di sekolah ada guru-gurunya. Di antara rumah sekolah tak tahu anak kami bergaul dengan siapa. Bimbing mereka ya Allah, agar mereka menjadi tiket kami masuk dalam surga dan ridha-Mu. Jangan sebaliknya membuat anak kami yang menyeret kami dalam jurang neraka-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, bagaimanapun dosa kami banyak, yang penting Kau ampuni. Amal kami sedikit, yang penting Kau terima. Tapi bagaimanapun kami masih lalai dengan dunia, sibuk dengan kegiatan. Kami ingin ya Allah suatu saat kami wafat. Jangan Kau wafatkan kami dalam penutupan yang buruk. Belum taubat, belum beribadah, belum mengajari anak-anak kami mengenal Kau dan Nabi-Mu. Wafat kami dalam penutupan yang baik. Wafat sedang sujud. Wafat setelah mengajari mereka mengenal Engkau dan Nabi-Mu. Wafat dalam dakwah ya Allah. Amin ya Rabb. Kerinduan kami ya Allah, wafat dalam dakwah ya Allah. Wafat husnul khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah. Sayangi Islam di bumi-Mu ya Allah. Sayangi guru-guru kami. Sayangi para ulama-ulama kami yang di ormas, yang di pusat MUI-nya sampai tingkat bawahnya. Sayangi semua kami yang terus berharap kasih sayang-Mu. Isma doana ya Allah. Isma doana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.